semua, selamat sore. Kami dari kelompok 4, subkelompok 4, dengan saya Mita Ega Angelia Purba dari Pengadilan Negeri Langsa dan Mas. Ifaka Jodinusa dari Pengadilan Agama ND. Di sini kami akan membahas dialog kebangsaan dengan tema menjaga persatuan di tengah keberagaman. Oke. Oke, Nah, Bang Jody, kalau boleh tahu, Abang agamanya apa? aku Muslim, Islam, Mbak Mita. Islam ya, Mas. Ya, Oke. Jadi kalau misalnya tadi kan Mas bilang penempatan itu kan PAND ya, Pengadilan Agama betul, ND. Nah, nah di ND itu kan mayoritas itu Kristen dan Katolik kalau betul, tidak salah. betul banget. Oke. Jadi gimana nih perasaan Mas pas dapat eh, penempatan di ND gitu? Sebenarnya kalau boleh jujur, Mit, pas pada saat dapat kabar penempatan pertama itu sempat shock juga dan juga khawatir mengenai isu-isu yang ada di luar daerah dalam hal ini kan kebetulan aku asli Jawa nih, kemudian juga agama Islam. Iya. Kemudian pas di searching-searching itu ternyata ND itu mayoritas Kristen Katolik. Islam itu kan sebagai minoritas. Jadi awalnya itu sempat khawatir juga kondisi adaptasi awal-awalnya kayak gimana. Tapi pas pada saat di sini ternyata asli untuk toleransi dalam hal beragama, kemudian isu ras dan juga suku itu hampir-hampir gak ada. Dapat dapat cerita juga sama orang-orang yang di asli sini. eh, Kalau Inde itu termasuk kota yang toleransinya sangat-sangat bagus. Bahkan kan kota Inde itu kan dijuluki sebagai kota Pancasila. Karena kan tempat lahirnya Pancasila itu ada di Inde. Di sini ada monumen situs Bung Karno, rumah pengasingan Bung Karno, dan juga situs Taman Renungan Bung Karno. Jadi di Taman Renungan Bung Karno itu ada pohon sukun tumit, ada pohon sukun. Nah, dulu katanya di pohon sukun itu tempat Bung Karno merumuskan falsafah Pancasila. Jadi ya, ketika datang ke sini, ternyata kekhawatiran aku yang awalnya cukup trust isu mengenai agama dan juga suku, dalam hal ini suku Jawa, sama saat sampai di sini, aduh asli, nggak ada. Di sini masyarakat welcome banget, menerima banget aku dan juga teman-teman CPNS yang lain dan alhamdulillah sampai saat ini gak ada masalah untuk adaptasi dan masalah keberagaman. Jadi di sini sangat toleransi banget mengenai uh, keberagaman. Nah, kalau boleh tahu, kalau Mbak Mita sendiri asli dari mana? Mita asli Medan, Mas. Oh, asli Medan. Nah, kalau maaf, Asli. agamanya? Kebetulan Mita agamanya Kristen, Oh, nah kalau Kristen Protestan. penempatan kan di Langsa ya, Langsa di Provinsi Aceh. Iya, Mas. Jadi Langsa itu di salah satu kota di Aceh. Mm-mm. Nah, kalau untuk Mita sendiri, gimana Mit? Secara kan Mita agamanya Kristen Protestan, kemudian ditempatkan di provinsi yang hukumnya itu malah menganut hukum Islam kan? Nah, itu Hmm, gimana? Iya. Boleh tahu pendapatnya? Oke, pendapat Mita sih mungkin sama ya kayak Mas yang awal-awalnya pasti kan kayak ada trust isu ya tentang Mm-mm. kayak mana itu Aceh itu kan di mana mayoritas Muslim. Nah, Mitanya Kristen, Mita pasti mikir gimana nanti ibadahnya bisa nggak di sana atau mungkin gimana nanti pandangan orang terhadap Mita ini cewek yang nggak pakai hijab gitu kan. Ah, Nah, betul. ya, ya kan. Nah, pas sampai di Langsa ternyata pandangannya itu nggak seperti yang kita pikirkan gitu. Ternyata masyarakatnya yang di Langsa ini masih eh, punya pemikiran terbuka lah tentang yang hal seperti itu. Apalagi seperti minggu lalu Mas, ada ibadah lumayan Mm. ibadah ada ibadah hari Minggu. Nah ibadahnya ini lumayan besar. Nah kita kira kan nggak akan ada ibadah kayak gitu. Nah di Langsa, taunya ada. Mm. Tapi sebelum itu mereka minta izin dari Gecik atau lurahnya di sini gitu. Terus Oh, juga, oke. ya terus juga mungkin kalau misalnya keluar keluar lingkungan mungkin ada yang kayak menegur pakai hijab atau berpakaian yang sopan. Mungkin itu saja sih kendalanya, Mas. Oh gitu. Nah Yang kalau, lainnya, ya, sorry, kalau Mita sendiri menanggapi ada orang yang menegur gak pakai jilbab, itu gimana tuh? hmm,
Kalau menurut Mita ya itu wajar saja ya, karena kan kita kan di lingkungan yang syariatnya Islam ya. Mm-mm. Seperti yang kita tahu juga Aceh seperti itu. Makanya Mita mikirnya ya udah, kalaupun ditegur ya itu memang hal yang kewajiban. Cuman selagi di kantor nggak mewajibkan pakai hijab ya, itu tidak masalah. Hmm, jadi ketika ada orang negur nih, oh Mbak, kok nggak pakai jilbab nih? Nah, di saat itu Mita explain ke orang tersebut bahwasanya mohon maaf saya Muslim atau saya non Muslim atau gimana? Saya jelaskan Mas, saya itu non-Muslim dan baru ditempatkan di Langsa gitu. Mungkin itu kayak jadi sekedar peringatan aja sama kita yang non-Muslim di Langsa ini. Jadi Ya. si orang yang nanya pun juga nggak akan ibaratnya sorry bercanda nih, ya lo udah login dong, gitu kayak gitu enggak ya? Enggak. Di sini enggak kayak gitu Mas. Oh, oke deh, syukur deh. Kalau gitu berarti Iya, sebenarnya poinnya sama ya, sama-sama saling cross ya antara aku sebagai warga negara Islam, warga negara Indonesia beragama Islam yang ditempatkan Hmm, di daerah Kristen ND, Katolik dan juga Mita ya, sebagai Kristen Katolik yang ditempatkan di daerah Islam. Itu sebenarnya poinnya juga sama iya ya, Mas, intinya masing-masing sama. warga negara itu yang ada di sini menghargai ya untuk keberagaman Iya, baik itu agama, suku, dan ras seperti itu ya. iya Mas, betul sekali. Apalagi kan sebenarnya kota Langsa ini kan udah kota yang majemuk lah, plural, Mm, mm, di mm. mana masyarakatnya punya pemikiran yang terbuka seperti itu. Jadi banyak perantau yang bukan cuma kita aja, mungkin ada orang-orang Chinese juga yang tinggal di Oh sini, iya. orang-orang Jawa ada banyak. Di sini kayak bercampur Hmm. Mas. Mungkin ya walaupun nggak di pusat kotanya, tapi di pinggir-pinggirnya juga Mm, ada mm, sih. mm. Oh, Ya, oke, berarti kita bisa kaitkan kali ya keberagaman ini dengan sila ketiga Pancasila ya, Persatuan Indonesia ya. ya Persatuan Indonesia. Ya, Hmm, hmm, hmm. di mana juga bisa juga kita kaitkan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, betul. Jadi, Oke. betul sekali, Mas. Oke, jadi Jadi, ke depannya aku pikir kita tetap harus menjaga sih keberagaman ini karena ya secara kan Indonesia kita tahu lah banyak pulau, pasti banyak suku dan juga agama ya, kan juga Mas, ada 6 berbeda-beda. ya, itu beda-beda Ya, kayak gitu. enam. Kita tetap harus jaga sih keberagaman itu, persatuan Indonesia itu. Oke. Iya, Mas. Oke, jadi kesimpulannya sih kalau dari aku ya tadi kita tetap harus jaga keberagaman demi keutuhan bangsa Indonesia dikaitkan dengan sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Oke. Kalau dari Mita, silakan. Kalau dari Mita mungkin seperti yang kita bilang tadi bahwa kita kan hidup berdampingan dengan manusia Hmm. lain, dengan masyarakat lain yang berbeda dengan budaya kita, dengan agama dan ras kita. Jadi kita sebagai manusia harus saling menghargai satu sama lain, tidak boleh menyebarkan hoax yang melibatkan ras, sara, dan kebencian lainnya. Seperti itu. Oke, confirm. Ya Oke, udah, cukup kalau gitu untuk Cu- podcast sore hari ini. iya, Oke, kita cukupkan ya, kita Mbak Mita. Makasih banyak kita atas pendapatnya. ya, kita closing ya. Ya, oke, see you. Bye, See you, bye-bye. Thank makasih. you, Ya, Mas. sama-sama. Makasih juga. Ya.